Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pasar oligopoli. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotijah, NIM 1903211000017. Kenalkan, saya Sylvie Eka Wulandari, NIM 1903211000023. Perkenalkan, nama saya Suci Firdaus, NIM 1903211000026. Perkenalkan, nama saya Cynthia Isnaini, NIM 1903211000020. Saya Siti Helmintu Soleha, NIM 1903211000014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana di area pasar tersebut hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Nah, beberapa contoh dari pasar oligopoli yaitu salah satunya industri rokok, industri mobil, dan industri semen. Selanjutnya yaitu karakteristik pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli hanya terdiri atas sekelompok kecil perusahaan. Nah, pasar ini paling tidak mempunyai kurang dari 10 produsen dengan sedikitnya produsen, sehingga disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Yang kedua yaitu barang yang diproduksi adalah barang yang standar atau barang yang berbeda corak dan bisa bersifat homogen. Barang yang diproduksi pada pasar ini merupakan barang yang standar, misalnya seperti bahan baku, seperti semen dan bahan bangunan. Nah, pada pasar oligopoli juga memproduksi barang yang berbeda corak, seperti industri mobil, industri rokok, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu terdapat banyak pembeli di pasar. Seperti adanya pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli di pasar oligopoli sangat banyak. Yang keempat, hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Yang kelima, adanya hambatan bagi pesaing baru. Perusahaan yang telah lama dan memiliki pangsa-pangsa besar akan memainkan peranan untuk menghambat perusahaan yang baru masuk. Nah, yang keenam yaitu adanya saling ketergantungan antar perusahaan. Nah, pada umumnya, pasar tersebut hanya ada penjual-penjual besar yang memiliki modal besar saja. Kenapa? Karena ada ketergantungan dalam perusahaan tersebut untuk saling menunjang. Yang ketujuh, periklanan sangat penting dan intensif untuk menciptakan brand image, menarik market share, dan mencegah pesaing baru. Dalam pasar oligopoli, memiliki peran iklan sangat membantu perusahaan dagang karena dapat mudah diterima oleh masyarakat. Yang kedelapan, sulit dimasuki perusahaan baru. Dalam pasar oligopoli ini, mengapa dikatakan sulit? Karena image dari perusahaan yang sudah lama terbangun lebih kuat dengan pembeli dibanding perusahaan yang baru muncul, yang menawarkan barang yang sama, namun pembeli atau konsumen tidak tahu kualitas dari barang-barang yang dijual perusahaan baru. Yang kesembilan, harga jual tidak mudah berubah. Nah, dalam pasar oligopoli ini, harga yang keluar tidak cepat naik turun, bisa dikatakan harga selalu stabil dan tidak mudah berubah. Baik, saya di sini akan menyampaikan tentang kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Kelebihannya adalah 1. Persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas produk. Maksudnya di sini perusahaan dituntut untuk selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru dan selalu menjaga kualitas agar mempertahankan konsumen yang telah didapatkan. Yang kedua, harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mematok harga tinggi. Ini dikarenakan apabila seorang produsen mematok harga yang tinggi, maka bisa jadi produk tersebut tidak laku di pasaran. Yang ketiga, meski tidak banyak, setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. 4. Kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Sedangkan kelemahan pasar oligopoli yaitu 1. Produsen baru sulit untuk masuk ke pasar, sehingga pertumbuhan ekonomi lambat karena persaingan hanya terjadi di beberapa produsen saja. 2. Kebijakan produsen terbesar sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain di bawah. 3. Kegiatan promosi sangat dipentingkan. Iklan juga menjadi sangat banyak sehingga menjadi pemborosan ekonomi. 4. Sering terjadi perang harga antar produsen. Ini dikarenakan harga yang mereka patok tidaklah tinggi untuk menarik konsumen. 5. Kemungkinan adanya konsumen yang loyal sangat besar terhadap suatu merek, sehingga perusahaan lain sulit untuk bersaing di pasar dengan konsumen yang sama. 6. Memungkinkan banyak hak paten atas produk-produk tertentu sehingga membatasi perusahaan lain untuk melakukan pengembangan produk yang sama. 7. Sulit untuk melakukan pemerataan pendapatan. 8. Peluang munculnya eksploitasi yang berlebihan dalam kegiatan pasar menjadi besar. 9. Perusahaan yang sudah memiliki jam terbang lebih memiliki peluang menikmati skala ekonomi sehingga bisa menurunkan biaya produksi dan menurunkan harga pasar. Ini dikarenakan mereka sudah memiliki teknologi yang memadai untuk mengolah sebuah produk tersebut sehingga mereka dapat memangkas
biaya produksi dan menurunkan harga pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kurva permintaan pada pasar oligopoli. Jadi di sini sebelumnya saya sudah menggambar kurva permintaan dalam pasar oligopoli. Untuk penjelasannya di sini ada terdapat kurva D1 dengan D1. Kurva D1 dengan D1 ini merupakan kurva permintaan di mana suatu perusahaan tidak melakukan perubahan harga. Jadi di kurva D1 D1 ini perusahaan tidak melakukan perubahan harga. Sedangkan untuk kurva D2 D2 perusahaan oligopoli melakukan perubahan harga. Seperti yang ditunjukkan antara perpotongan D1 D1 dengan D2 D2 ini terdapat perpotongan di titik E. Di mana di sini menunjukkan harga pasar sebesar P0 dan juga jumlah barang sebanyak Q0. Lalu bagaimana sih jika salah satu perusahaan di oligopoli ini menurunkan harga penjualannya dari harga P0 ke harga P1 dan perusahaan lain tidak turut menurunkan harganya. Jadi permintaannya itu akan bertambah ke tingkat seperti yang ditunjukkan oleh C1 ini. Namun jika perusahaan lain juga ikut menurunkan harganya, maka permintaan hanya akan bertambah sampai ke tingkat seperti yang ditunjukkan oleh titik C ini. Hal yang sama juga berlaku jika perusahaan menurunkan harganya lebih lanjut dari P1 ke P2, di mana tanpa adanya reaksi dari perusahaan-perusahaan lain yang artinya mereka tidak ikut menurunkan harga, maka permintaan akan bertambah ke titik B1 ini. Sedangkan perusahaan lain yang turut menurunkan harga, maka pertambahan permintaan hanya mencapai tingkat yang ditunjukkan oleh titik B ini, seperti itu. Selanjutnya, apa sih yang akan terjadi jika perusahaan oligopoli tersebut menaikkan harga dari P0, harga pasar ini, ke harga P3. Sekiranya perusahaan lain tidak mengubah harganya dan tetap menjual pada harga P0, maka perusahaan yang menaikkan harga ini akan kehilangan banyak pelanggan. Dan bagi perusahaan yang menaikkan harganya ke P3 ini, mereka hanya akan memproduksi barang yang ada di titik A1 ini, hanya sebesar di titik A1. Namun, apabila perusahaan lain juga turut menaikkan harga dari P0 ke P3, maka perusahaan yang baru memulai menaikkan harganya ini tidak akan kehilangan banyak pelanggan dan mereka dapat menjual barangnya sampai ke tingkat yang ditunjukkan oleh A2. Ini berlaku jika perusahaan lain juga turut menaikkan harga, maka barang diproduksi juga lebih banyak, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan terpatahkan dalam pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli sangat terkenal dengan istilah aksi reaksi, di mana kalau ada perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain akan melakukan reaksi dengan menurunkan harga juga. Pada saat dalam kurva D1, ketika harga berada di P1, perusahaan lain akan masih merasa baik-baik saja. Ketika harga berada di atas P1, perusahaan lain tidak akan merasa dirugikan, artinya tidak ada ancaman bagi perusahaan lain. Sehingga kalau suatu perusahaan ada yang mematok harga atau harganya ada di atas B1, maka justru akan menguntungkan perusahaan lain. Namun ketika harga berada di P1, perusahaan lain akan melakukan suatu reaksi dengan menurunkan harga juga, sehingga membentuk kurva permintaan D2. Di sini, dari sini sampai sini, dalam kurva D1 itu terpatahkan karena sudah tidak berlaku lagi, artinya tidak dialami oleh produsen. Yang dialami oleh produsen yaitu di kurva D2 dari sini sampai di sini. Garis patah-patah di sini dalam ekonomi disebut dengan istilah kurva permintaan patah atau kick demand curve. Di bagian sini, ini merupakan bagian yang bersifat elastis, artinya jika produsen menaikkan harga sedikit saja, maka akan menyebabkan kehilangan banyak konsumen dengan jumlah banyak. Dan di bawah sini merupakan bagian yang bersifat inelastis, artinya jika suatu produsen menurunkan harga sedikit saja, maka akan menerima konsumen dengan sedikit, karena produsen lain juga akan bereaksi untuk menurunkan harga. Di sini merupakan titik yang dinamakan dengan ketegangan harga. Artinya di sini merupakan titik harga yang paling cocok yang bisa ditetapkan oleh suatu produsen, karena ketika produsen menaikkan harga malah akan membuat konsumen lari dan akan merugikan perusahaan. Namun ketika produsen menurunkan harga di bawah P1, malah justru akan membuat perusahaan lain akan melakukan satu reaksi, sehingga di sini ini merupakan titik yang paling cocok, karena menaikkan atau menurunkan harga tidak akan berpengaruh banyak terhadap perusahaan. Dalam kurva pasti selalu ada yang namanya kurva MR, di mana untuk kurva MR dari D1 itu ada MR1. Kurva yang berlaku di MR1 dari sini sampai sini, karena sisanya ini tidak valid atau tidak dialami oleh produsen, karena produsen
yang menurunkan harga akan membuat perusahaan lain juga menurunkan harga di sini menjadi D2, sehingga D2 memiliki MR2 yang berlaku dari sini sampai sini, dan dari garis sini sampai sini itu tidak berlaku atau tidak valid karena tidak dialami oleh produsen. Jadi MR ini mengikuti dari kurva permintaan dari D1 dan juga D2. Dalam kurva oligopoli dinamakan terpatah karena perusahaan menyesuaikan harga untuk mempertahankan pasarnya agar konsumen tidak pindah ke perusahaan lain. Nah, kali ini saya ingin menggambarkan kurva keuntungan oligopoli. Nah, untuk sumbu vertikal ini merupakan harga P, dan untuk sumbu horizontal ini merupakan jumlah barang atau H. Pertama kali kita harus menggambarkan kurva oligopoli, yaitu ini D1 dan yang D2 mengalami kemiringan, ini termasuk D2. Nah, untuk mencapai keuntungan maksimum di kurva oligopoli ini, maka harus P0 sama H0. Antara harga dengan jumlah barangnya harus P0 dan H0. Nah, apabila biaya marginal awal ini MC0, untuk mencapai keuntungan maksimum yaitu MC0 harus sama dengan MR. Kita dapat menggambarkan di sini MR1 terus menurut titik-titik garis, dan yang di sini kita gambar MR2, di sini MR1. Nah, apabila biaya produksi ini mengalami kenaikan, kita bisa menggambar di sini MC2. Ini merupakan A2. Dan apabila biaya produksi tersebut mengalami penurunan, kita dapat menggambarkan di sini MC1. Di sini ada A1. Nah, inilah kurva keuntungan oligopoli. Nah, misalnya jika biaya produksi itu mengalami kenaikan lagi dari Q2, maka itu nanti akan mengakibatkan perubahan maksimum dari keuntungan. Nah, apabila terdapat penurunan dari MC1, hal tersebut juga akan mengalami perubahan maksimum di keuntungan. Demikian pemaparan materi mengenai pasar oligopoli yang dapat disampaikan oleh kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.